Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 21 Januari 2026. Sari berita penting. Kasus guru honorer di Muaro Jambi disorot DPR RI. Komisi 3 minta perkara dihentikan. Berita kedua. Warga Bungo tewas saat sedang membersihkan sumur. Berita ketiga, pria 43 tahun hilang saat menjaring ikan di Muaro Pantai Sunur. Pencarian masih berlangsung. Berita selengkapnya. Kasus hukum yang menjerat guru honorer SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumbeh, Kabupaten Muaro Jambi bernama Tri Wulandari SPD berumur 34 tahun yang mana karena melakukan razia rambut terhadap muridnya kemudian dipidanakan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Komisi 3 DPR RI secara tegas meminta aparat penegak hukum menghentikan perkara tersebut. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR RI yang digelar pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. RDPU dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Dr. Haji Habibur Rahman SH.MH dengan menghadirkan Tri Wulansari beserta kuasa hukum dan perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Muaro Jambi. Komisi 3 menilai perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi guru dalam mendisiplinkan peserta didik sehingga tidak semestinya diproses secara pidana. RDPU digelar menyusul kekhawatiran adanya kriminalisasi alias penindasan terhadap guru yang menjalankan tugas pendidikan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari daerah pemilihan Jambi, Rocky Chandra, menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa Tri Wulansari. Ini sungguh menyayat hati seorang guru yang berniat mendisiplinkan murid justru harus berhadapan dengan proses hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka, ujar Rocky. Ia menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap guru agar tidak takut dalam mendidik dan membina karakter peserta didik. Menurutnya, guru memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan profesinya. Kita semua lahir dari seorang guru, sukses karena guru. Jangan sampai guru takut mendidik muridnya, tegasnya. Dari Pak Nyoman silakan. Pak Nyoman, Pak Mahfud. Pak Gerindra nunggu dulu, nanti terakhir dapat. Ya. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati, Bapak Ibu, dan juga dari Ibu Triwulan bersama seluruh rombongan, saya ingin menyampaikan karena tadi hampir seluruh para anggota senior di Komisi 3 telah menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan kasus ini. Saya ingin barangkali memberikan perspektif yang lain sedikit, bahwa sekolah dan guru dari dulu dan sekarang adalah tempat kita untuk mendapatkan peradaban baik. Jadi itu titik. Karena itu Bung Karno, Hatta, dan tokoh yang lainnya bisa memerdekakan Republik ini karena sekolah, karena pendidikan. Jadi oleh karena itulah sekolah sampai kapanpun, guru sampai kapanpun adalah tempat kita untuk mendapatkan peradaban baik. Namun Bapak Ibu guru, situasinya sekarang kan berbeda, tidak seperti saya dulu sekolah. Dulu kami biasa dilemparin kapur putih gitu, penghapus. Kalau kita bilang ke rumah, bapak malah tambah marah. Harusnya kamu tidak dilempar satu kapur, harusnya kamu dilempar 3 kapur gitu. Jadi memang berbeda situasinya. Ibu guru dan Bapak guru dan seluruh guru di Indonesia yang kita hadapi sekarang adalah anak Gen Z dan anak Gen Alpha yang lahir di zaman yang sungguh-sungguh berbeda. Dalam perspektif ini, saya tidak hanya menganggap ibu yang korban, yang harus diberikan pembelaan oleh Komisi 3. Sesungguhnya anak juga korban. Anak adalah korban dari lingkungan sosial yang ada di kita, di mana negara juga tidak bisa melindungi. Bagaimana medsos sekarang,
bagaimana anak begitu pemarah sekarang, di luar segala kecerdasan yang lain. Artinya anak juga ada dalam posisi korban. Akibat lingkungan sosial yang seperti ini. Luar biasa pengaruh dampak dari medsos, negatif dari medsos itu. Jadi itu yang akan Ibu hadapi setiap hari di dalam ruangan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Ketua, agar kejadian-kejadian ini tidak terulang, seingat saya Pak Ketua juga sudah menyelesaikan masalah satu guru yang memungut uang komite lalu dipidanakan dan diselesaikan oleh Pak Ketua dengan Pak Dasko di gedung Dewan ini. Sekarang juga muncul kasus yang sama. Oleh karena itu, menurut saya harus diselesaikan dengan skema yang lebih sistematis, agar tidak satu-satu. Urusan ini sesungguhnya kalau pemerintah daerah, kabupaten, atau sampai gubernur bekerja, ini harusnya tidak sampai ke tingkat nasional seperti ini. Ini urusan yang sesungguhnya sederhana, tapi syukur Bapak Ibu sampai di sini sekarang, agar Komisi 3 bisa membangun sebuah sistem, sebuah solusi yang lebih sistematis, agar di seluruh Indonesia tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Prinsipnya adalah sepanjang niat guru itu adalah dalam rangka menertibkan kelas, sepanjang niat guru itu dalam rangka mendisiplinkan anak, sepanjang niat guru itu dalam rangka membangun karakter dan tercapainya transfer knowledge dengan baik kepada peserta didik, harusnya apapun yang terjadi, guru adalah penguasa kelas. Prinsipnya itu, sehingga nggak boleh siapapun campur tangan ke atas, entah tokoh, entah masyarakat, entah orang tuanya. Jadi kalau kita tidak percaya dengan guru, ya sekolahkan anak di rumah sendiri. Jadi jangan bawa anak ke sekolah. Jadi ketika kita serahkan ke sekolah, anak ada di bawah penguasaan guru. Dengan prinsip yang saya sampaikan tadi. Harusnya membawa kasus dunia pendidikan, masalah pendidikan ke ranah hukum, harusnya itu upaya yang paling akhir. Apa nama asasnya itu Pak Bob? Ultimum meridium ya. Jadi usaha yang paling akhir yang harusnya tidak sampai dalam konteks urusan guru ini. Yang paling terakhir, Pak Ketua, saya sangat setuju mendukung sepenuhnya kalau Pak Ketua mengundang Pak Kapolri untuk memberikan semacam instruksi atau edaran bahwa kasus-kasus seperti ini itu harusnya diselesaikan dengan cara-cara yang mendidik, cara-cara yang tidak melakukan penegakan hukum. Menurut saya seperti itu, pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Pak Mahfud. Berdasarkan hasil RDPU, Komisi 3 DPR RI meminta Polres Muaro Jambi dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menghentikan perkara terhadap Tri Wulansari dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan profesi guru. Selain itu, Komisi 3 juga meminta agar kewajiban wajib lapor terhadap Tri Wulansari ditiadakan. Sumber berita Jambi Update. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.